wong orang sofai gak urusan karo ganjaran. Ganjarane piro? Gak tahu dihitung. Ora golek ganjaran. Golek apa? Golek penake urip. Kenapa? Karena tujuan hidup itu Allah menciptakan bukan untuk golek ganjaran, bukan cari pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Anak-anakku yang saya cintai, hari ini al-yauma yaumal khamis, hari Kamis, tanggal berapa? 27 ya. At-tarikh as-sabi' wal 20 min Yanayir sanata alfain wasnain wa 20. Wa na'ti al-yauma al-muhadarah at-tasi'ah wa tis'in. Pertemuan sekarang adalah pertemuan yang ke berapa? 99 itu apa? 99 itu apa? Az-zalzalah, 100 al-adiyat. Bentar, tak ngopi sebentar, ngantuk. Ya, pada pertemuan yang ke-98. Jadi sekarang 99 kan? 99 itu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Air putih mah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu surat nama apa namanya? Az-Zalzalah, surat ke-99. Kalau 100 apa? Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha fal mughirati subha, dan seterusnya. 101 Al-Qari'ah, 102 At-Takatsur, 103 Al-Ashr, dan seterusnya. Baik. Pada pertemuan ke-98 kemarin kita bicarakan serba-serbi gitu ya. Cara hidup. Cara hidup itu wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi dosa yang paling besar mungguwe orang tasawuf itu ya toh, adalah bagi orang tasawuf, bagi orang sufi atau sofai, orang yang selalu memperhatikan dirinya sendiri, nggak ngurus orang lain, dalam tanda kutip, bukan tidak ngurus, artinya urusanmu dengan Allah, kamu sendiri yang urus. Urusan orang lain dengan Allah, biar diurus sendiri. Kamu jangan masuk. Kenapa? Ibaratnya kamu dengan Allah itu pacaran. Ya ibaratnya loh, urusanku dengan istriku, kamu jangan masuk. Urusanmu dengan suamimu nanti, jangan orang lain masuk. Enggak suka, gitu enggak. Jadi ibadahku itu ibaratnya aku hubunganku dengan istriku. Lah aku turu karo bojoku ana wong liya aku enggak suka. Gitu loh, ya toh. Jadi hubungan orang lain dengan Allah juga begitu. Ibaratnya dia sedang berpacaran, sedang bermahabbah pada Allah. Ojo melok-melok kowe. Allah tidak suka, apalagi orang yang bersangkutan. Nah, ojo ngurus ibadahe wong liya. Nah, kenapa? Ya itu yang lagi berduaan kok diganggu namanya. Ganggu toh? Kamu diingatkan ibadah itu suka apa enggak? Mangkel kan? Wis salat kaya ngono kuwi urusanku lho, apa kok ngurus. Wong aku merasakan enak ya toh. Saenake dhewe. Yang penting tidak melanggar aturan yang telah ditentukan oleh
Rasulullah. Yang namanya rukuk ya begitu itu. Rukuk kan gini kan nggak dibalik, ya sudah. Yang namanya sujud begitu itu. Sujud bukan batuke yang disosok-osok nih, tapi perutnya seolah-olah yang disujudkan. Bukan perut ditemplek nih, enggak, tapi rasa perutmu itu loh. Apa itu? Di dalam perut itu ada nafsu. Nafsu itulah yang harus kamu sujudkan, kamu tundukkan, bukan batukmu. Kalau batukmu yang kamu tundukkan, ya batukmu mati, pikiranmu mati, padha karo akine tekor. Kenapa? Karena pikiran itu padha karo aki, ibarat mobil atau kontak, nah itu pikiran. Lah nek mbok pateni masih atimu, masih imanmu ada, ilmumu ada, nikmat rasamu ada, takwamu ada, enggak berfungsi. Kenapa enggak kamu gunakan? Enggak kamu cret lho. Nah, akhirnya atimu dibleki karo nafsu, ya toh, enggak sidik lagi dadi wong kadzib. Khianahmu, amanahmu dibleki oleh nafsu menjadi khianah, tablekmu enggak jujur meneh, terus kecerdasanmu menjadi pura-pura dungu. Kenapa? Soalnya kedangdangan terhijab oleh nafsu. Kenapa? Ya karena nafsunya diumbar, bukan disujudkan, enggak ditundukkan. Makanya ibadah itu urusan dewe. Makmum ya makmum, tapi menghadap Allah dewe. Ora urus orang sofai, enggak urusan karo ganjaran. Ganjarane piro? Enggak tahu dihitung. Ora golek ganjaran. Golek apa? Golek penake urip. Kenapa? Karena tujuan hidup itu Allah menciptakan bukan untuk golek ganjaran, bukan cari pahala, tapi agar supaya kita bergembira ria, senang, tidak bersedih. Caranya gimana? Ya ibadah sing bener. Makanya ditundukkan sifat jin dan sifat manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayatnya 56. Ya toh? Surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain aku ciptakan sifat jin yang ada dalam dirimu itu, sifat manusia yang ada dalam dirimu itu, kecuali ditundukkan. Kalau dia tunduk, yang asalnya mendorong kepada kejelekan, yang asalnya ingin mencela siapa saja, menjadi mulhamah mendorong kebaikan. Kalau sudah mendorong kebaikan, maka kamu akan melakukan kebaikan. Semakin banyak kau lakukan kebaikan atas dorongan mulhamah, maka ketenangan kamu dapatkan, namanya mutmainnah. Kalau diri orang sudah tenang, gitu, melalui sholat yang tertegakkan karena sifat jinnya sudah tidak menguasai, sifat manusianya sudah tidak mendominasi, maka orang ini akan tenang, tentram. Ya toh, dewe. Tenang ini siapa yang tenang? Dewe. Kamu sholat diawasi orang kroso enggak? Kroso kok ono. Akhirnya ya karena diawasi ya diapi-api lah. Ben marem sing ngawasi. Saya kroso kok sholat itu disawange karo wong salate piye. Akhirnya tak api-api lah. Ben marem wong e. Aku izin nang Gusti tak api-api ngono enggak ngono rewel saaken. Sakno timbangane rewel. Ya wis ben. Berarti api enggak ikhlas. Ya wis ngono kuwi lah. Pokok nglakoni ikhlas ngono lho. Lek kowe enggak salat berarti ora ikhlas ngono lho, ya. Perkara ikhlas enggak ada hubungannya dengan itu. Ben enggak masalah urusannya, malah ikhlas itu. Ya toh? Gitu. Nah, pertemuan kemarin kita bicarakan tentang khianat, apa itu? Dosa yang paling besar itu apa? Dosa yang paling besar adalah berkhianat kepada diri sendiri. Berkhianat kepada diri sendiri. Apa itu? Tidak mau merasakan, alias mengingkari nikmat yang merasakan. Apa nikmatmu itu? Nikmatmu kan menyuruh kamu berbicara. Wa amma binikmati rabbika fahadits. Tapi kamu enggak gelem ngomong. Alias sing mbok omong-omong, sing mbok bicarakan, sing mbok fahadits itu mek gur apa? Sing elek-elek tok. Bukan nikmatnya, bukan anugerah itu.
Padahal kowe ro krasa nikmatmu merasakan kan tidak ada kan urip wis enggak penak. Kamu sekarang enggak penak apa? Misalnya aku enggak penak awak wetengku lara ya. Nah, terus penake apa? Untung si ana WC misalnya ya. Nah, ya WC ne kuwi disyukuri aja wetenge ya apa wetenge ndang dibuang nang WC kono lho wis. Untung ana WC iki. WC-ne ya penak arek jrok. Jaman biyen lek dadak nang kali, ya ngono lho. Nikmate iki lho sebuten aja lara wetenge sing diceritakno. Waduh wetengku jan luwur sampai. Oh, lanjut mari lara weteng. Dampak dari lara weteng aku enggak iso belajar. Enggak iso belajar. Aku ngene, aku tombok. Ikilah jenenge khianat. Kenapa? Kamu mengkhianati nikmat rasamu yang Allah anugerahkan kepada kamu. Sehingga kamu tidak bisa fahadis, alias fahadis sing duduk nikmat, sing olok-olok ngono. Nah, iki dosa besar iki. Namanya khianat. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Surat apa toh? Surat Ad-Duha. Dulu di Kampung Abi itu ada imam besar masjid itu, Kampung Abi waktu tahun 87-an, 87 sampai sekian itu. Jadi ada ustadz itu namanya Muhammad Kadis. Pak Kadis terkenal orangnya, orang sini banyak yang kenal. Pak Kadis, Pak Kasihan banyak yang kenal. Itu kalau ngimami itu pilihannya mesti wadduha. Wa amma bi ni'mati rabbika faqaddis. Mesti begitu, mesti. Ya. Jadi menunjukkan jenengku ya nek engkulkan Pak Kadis. Ya sakjane fahadis wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Itu surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha itu surat ke-93. Ya toh? 93 ya? Ya. Enggak. 93, 90 itu Al-Balad. 93 Ad-Duha. 91 Asy-Syam. 92 Al-Lail. 93 Ad-Duha. 94 Alam nasyrah laka sadrak. 95 Watini wa zaitun ya quri sini dan seterusnya itu. 96 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya. Pelan-pelan dihafalkan nanti. 97 Al-Qudri apa sih? Al-Qadar. 98 Lam yakunil Al-Bayyinah. 99 Az-Zalzalah yang sekarang muhadaratuna al-yawm al-muhadarah at-tasi'ah wat-tis'una. Sekarang pertemuan ke-99, pertemuan Az-Zalzalah. Baik. Jadi dosa besar itu adalah dosa di mana kamu mengkhianati dirimu sendiri. Kalau mengkhianati orang lain ya dosa, tapi itu kan dampak itu loh. Kamu nggak ada, kalau kamu nggak biasa mengkhianati dirimu, pasti kamu nggak akan bisa mengkhianati orang. Kebiasaan pengkhianat itu karena nggak jujur pada diri. Maka jujurlah pada dirimu agar supaya kamu mampu jujur terhadap orang lain. Orang ini nggak jujur nang awake dhewe, alias iri, benci, koncone ya apa titik iri apa? Nggak seneng lek wong liya maju. Alias kamu dikuasai oleh sifat anjingmu ya. Delok wong tanggane utawa kancane rada sugih titik ngono wis bingung ya. Kancane duwe bojo ayu bingung, alah ya ora biyong to kok ribet ngono. Ya apa ngono. Angel. Wong iri ku angel. Baik. Wong tukang iri itu enggak bisa memimpin. Ya. Orang yang suka iri itu enggak bisa memimpin. Kenapa? Karena tugas utama pemimpin itu atau pimpinan itu manakala dia mampu mencetak regenerasi. Pemimpin melahirkan calon-calon pemimpin baru. Nek pemimpin itu iri, kuwi anak buah maju enggak seneng. Padahal tugas utama pemimpin itu adalah mendorong terpimpin untuk
berkreatif dan produktif. Lalu anak terpimpin mau kreatif terus produktif, dia iri. Terus irinya tidak, iri itu enggak masalah sebenarnya kalau diarahkan pada baik untuk dia juga berpacu. Tapi lah iri kemudian membunuh, orang kayak begini tidak layak dari pimpinan. Dia tidak akan bisa maju, kenapa? Jangankan memajukan lembaga secara umum ya. Individu temannya aja kalau maju akan diganjal oleh dia. Nah, kalau ada rektor atau ada apa misalnya, ada dosen mau profesor dipersulit, berarti ini rektor yang gagal. Rektor yang tidak mampu menelurkan calon-calon pemimpin baru alias dia sendiri ingin jadi pimpinan, ini rektor yang gagal. Di UIN ini alhamdulillah rektornya luar biasa ya, Pak Imam, Prof. Imam Suprayogo itu melahirkan para doktor. Dulu di era beliau itu orang para dosen yang belum S3 wajib S3, dibiayai termasuk ABI. Dibiayai oleh kampus. Di era Prof. Haris, yang belum profesor didorong untuk profesor. Ya. Di era Prof. Imam, lembaga dihidupkan semua. Ada banyak lembaga, HTQ berdiri, Hayat Tahfidz Quran berdiri, dan semua dibiayai oleh negara. Upaya mendirikan banyak. Dosen-dosen yang belum doktor, wajib doktor, dikuliahkan. Dulu bersama Abi ada 25 orang kuliah doktor di Surabaya. Abi yang nyopir bisnya. Berangkat dulu pada tahun berapa, 2006 itu enggak ya bedalah zamannya. Nah, di era Profesor Haris, rektor yang saya kira gemilang juga, ini melahirkan para profesor, mendorong, mempermudah untuk para dosennya menjadi profesor. Ini era sekarang Pak Zainuddin, Prof. Zainuddin. Ini luar biasa orang ini, tambah luar biasa ini. Ya, beliau itu Prof. Zainuddin itu bahasa Arabnya pinter, bahasa Inggrisnya luar biasa. Kolumnis, tulisannya bagus-bagus. Setiap hari nulis di Kompas, di Jawa Pos. Kalian kalau mengikuti Facebooknya itu mesti ada. Jadi artikel beliau mesti diposting di Facebook, di halaman Facebook dia. Coba nanti ada Muhammad Zainuddin, Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA. Orangnya kecil, luar biasa. Rektor sekarang ini ya, rektormu sekarang ini, kemarin tak tanya rektormu siapa, nggak ada yang tahu. Ini gara-gara online ya. Gara-gara online ini rektornya aja nggak ada yang tahu, dekannya aja nggak ngerti. Novida, fakultas apa kamu? Fakultas FITK kan? Dekanmu siapa? Profesor Nur Ali, pinter ya, alhamdulillah, lulus berarti. Empok dari mana? FITK ya? Nah, dekan satunya siapa? Walah, Garuh ya. Dr. Muhammad Walid ya. Nah, ini tak tanya, kamu dari jurusan apa? MPI ya. Nah, ketua jurusannya siapa? Pak Nur Yakin. Nur Yakin. Keliru. Siapa? Aku juraro loh. Wah, aku kan bukan mahasiswa loh. Nurul Yakin ya. Kajurnya Pak Nurul Yakin. Nurul Yakin, Pak Ainul Yakin. Nah, pokoknya yakin lah pokoknya. Doktor Yakin. Kalau enggak Ainul Yakin, Nurul Yakin. Beliau itu Gus. Ini loh rumahnya. Anwarul Huda, tetanggamu. 50. Iya, beliau itu Gus. Putra menantu Romo Kiai Haji Baidoi Muslih, Ketua MUI Kota Malang. Orang yang ganteng, terus muda, ganteng, sabar ya, sabar. Ini luar biasa. Kalau dekan duanya siapa ya? Garuh, ayo, dekan duanya? Pak Walid kan dekan 1, dekan 2 Abdul Basit Tok. Abdul Basit Tok. Pak Basit atau Gus Basit, dia Gus juga. Kajurmu juga Gus. Ya. Kalau Kalau dekan 3-nya, nah ikut dulu, kamu kan ada orientasi ya apa sih dekan 3-nya? Pak Maimun. Itu yang dulu ya? Profesor Agus Maimun. Oh, itu dekan dulu sebelum Pak Nur Ali.
dekan 3-nya Dr. Marno ya. Pengisi PMII. Nah, pengisi bukan Pak Dr. Marno itu HMI, kalau PMI Pak Nurali ya. Oke. Kalau rektornya siapa? Pak Zainuddin. Profesor Zainuddin. Itu orang luar biasa. Suaranya bagus. Ya. Dia ini akumulasi dari seluruh pimpinan UIN. Saya kira dia itu adalah kiai, gus, intelektual, ya toh. Luar biasa orang. Kecil tapi hebat. Kecil tapi hebat kayak ini. Luar biasa. Orang kecil. Ya besaran Abi, badannya gede Abi itu. Kecil. Umurnya tuan sana tapi kelihatannya masih muda. Rumahnya dekat Pondok Putra. Ya, kalau kalian ke Pondok Putra, ya toh, Sunan Muria 829 nanti ke sana sedikit itu ada rumah beliau. Profesor Zainuddin. Luar biasa beliau. Bahasa Arabnya pinter, bahasa Inggrisnya pinter, visinya luar biasa. Ini program Prof Haris yang percepatan guru besar, beliau tidak kalah ya. Lalu masih ada lagi yang ya, cita-citanya beliau itu memang apa? Unggul, berreputasi internasional sesuai dengan dirinya. Jadi pemimpin itu ya sesuai dengan dirinya, unggul, berreputasi internasional. Itu Pak Zainuddin ini orangnya. Gitu. Profesor Zainuddin ini. Kenapa? Karena yang di kepala beliau itu adalah unggul, unggul, unggul. Tidak hanya unggul diakui tingkat RT, unggul neng RT itu unggul neng Baikunusa tok, tapi unggul berreputasi internasional. Tidak unggul itu, unggul itu tingkat apa? RT, oh kurang lah. Berreputasi tingkat internasional. Karena memang beliau itu menguasai itu, luar biasa beliau. Kalau warak satunya ini Profesor Ummu Sumbulah, ya orang hebat ini, perempuan muda sekali, orang Blitar dia. Masih muda, jauh di bawah Abi. Luar biasa, pinter sekali. Terus rektor 2-nya, ini Ning, pengasuh pesantren, alias ini, pesantren besar. Dr. Hajah Ilvi Nurdiana. Ya, SE, MA, ini ekonom. Ekonom, orang hebat. Lalu warak 3-nya, lupa saya, sopo jenengnya. Nggak terkenal orangnya, ya. Lupa saya, ya, nggak patek, anu gitu, mau delian gitu orangnya, jadi nggak ngiling-ngiling angel. Kalau warak 4-nya itu luar biasa, warak 4-nya ini luar biasa. Kiai dia, ketua PCNO Kota Malang, Dr. Kiai Haji Isrokun Najah, MAG, beliau putra Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Mas Duki. Nanti di browsing ya siapa warak 3-nya, saya lupa saya. Ngiling-ngiling kok uangnya, sopo to. Mek ketok badane gede lho, tapi koyo enggak jenenge uangnya. Enggak patek produktif banyak. Ya, memang orang gede-gede itu kadang enggak produktif. Orang kecil-kecil malah lincah itu kan. Gedean awak apa ya obong. Baik. Jadi yang disebut dengan pemimpin sukses itu adalah pemimpin yang mampu mensukseskan orang lain. Pemimpin yang mampu mengantarkan terpimpinnya maju. Bukan sebaliknya. Kalau ada temennya, ada terpimpinnya, misalnya dosennya nulis ngono wah, dipotong. Dosennya ada duwe YouTube ngono bingung, itu duduk pemimpin ya. Kalau Pak Zainuddin ini, Pak Prof Zainuddin ini luar biasa. Apapun yang kami lakukan, misalnya Abi ya secara langsung merasakan. Abi kan setiap hari itu nulis walaupun kecil itu. Di namanya apa itu, di deskripsi YouTube itu beliau dorong itu, wah luar biasa ini, lanjutkan. Ya walaupun nggak luar biasa, ungkapan seorang pimpinan itu akan melahirkan, seperti saya katakan ada Ar-Rahmanir Rahim. Apa itu? Apresiasi. Lalek kamu jadi pimpinan, misalnya ketua pondok, anak buahmu nyapu bersih nggak kamu apresiasi, ya lah apa? Wah itu duduk pemimpin. Ono pimpinan misalnya, terus dosen nulis sedikit, tambah dilokno. Lah ini duduk pimpinan nih, pemimpin kayak gini harus turun. Pemimpin kayak gini. Kenapa? Dia memimpin dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi memimpin orang lain. Itu kemarin saya itu ada nulis di komen, dipotong lah pokoknya. Tulisan saya karena jelek itu loh, harus ada salah satu pimpinan sopot itu, warak 3 apa itu, pokoknya digembosi lah. Lah maka saya usulkan warak 3 ini diganti saja. Karena kepalanya bukan kepala pimpinan, ini
untuk mengakhiri dia itu potong kepalanya ya, alias diganti. Jadi kepalanya bukan kepala pimpinan. Ini lama ya, 10 tahun lagi aja belum tentu berani. Kalau nggak diganti ya ganti-ganti urusannya Pak Rektor deh. Saya usulkan Pak Rektor lewat video ini Wareg 3 karena kepalanya bukan kepala seorang pimpinan, tolong diganti. Ya, banyak yang lebih hebat dan lincah. Saya nggak tahu namanya siapa. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada pertanyaan dari, masih ada waktu berapa? Ini 25 menit sekarang. Oh, sudah 25 menit. Jadi ini intinya begini ya. Siapa yang disebut dengan pemimpin hebat itu? Pemimpin hebat adalah pemimpin yang mampu menghebatkan orang lain. Dan mampu mencetak pemimpin-pemimpin baru, sehingga seandainya dia purna atau tidak jadi pemimpin lagi, lembaga tidak menjadi korban. Memberikan kesempatan terpimpin untuk lebih maju. Para dosen disuruh profesor, bukan sebaliknya. Ada satu rektor itu yang di era itu profesor dipersulit. Ada di kampus Universitas Badut. Ya, Universitas Badut itu ada rektore orang Desit itu loh. Jadi Universitas Geragal Sari, rektore lah ono dosen mau maju gak oleh. Dia sendiri yang ingin jadi pimpinan, hanya dia sendiri yang profesor. Yang lain gak boleh. Ono ora rasa dikandakno jenenge sapa, kabeh wong roh. Tapi ada yang hebat, pemimpin hebat ini adalah satu, Profesor Imam Suprayogo orang hebat, mampu membangun kampus besar itu dan mendorong para dosennya untuk doktor. Kan untuk profesor harus doktor. Berikutnya adalah Profesor Haris. Diteruskan program Pak Imam ini. Yang doktor-doktor wajib profesor. Profesor lahir dari era Haris. Berikutnya Profesor Zainuddin ini luar biasa ini, ya. Program Pak Haris diteruskan, program Pak Imam dilanjutkan, plus dia adalah orang yang memang dirinya orang yang unggul dan memang bereputasi internasional. Dan ini kamu sekarang kuliah. Sekarang ini kamu yang sedang kuliah. Menangi rektor hebat. Menangi Wareg 1 hebat. Menangi Wareg 2 hebat. Menangi Wareg 4 hebat. Tapi Wareg yang 1 ini ada yang kurang hebat 1. Nanti semoga ini kan hebatnya 4, yang nggak hebat 1 kan rektor hebat, Wareg 1 hebat, Wareg 2 hebat, Wareg 4 hebat. Ada 1 Wareg yang tidak hebat. Bahkan sebaliknya sama sekali tidak hebat. Kenapa? Bukan pimpinan dia. Lah nek maju nggak seneng dia. Iki akan mengulang itu. Jadi usul dicopot. Diganti banyak yang antri. Itu ada itu orang potensi-potensi baik. Misalnya ada Kiai Muzaki, ada Dr. Barizi, hebat-hebat dia itu. Ada banyak itu, ada Amka, Abdul Malik Amrullah yang cerdas, pinter. Ya. Baik, terima kasih, saya kira begitu ya. Tadi belum di absen ya, ini yang hadir secara luring. Ini adik kita. Ya, adik kita Tata. Ya. Udah mandi belum, Dok? Belum mandi. Lalu kemudian Empok Nur, vokalis kita. Ya. Lalu Inai yang sedang ini menghalau kucing. Ya. Lalu Novida. Ya, alhamdulillah sudah bergabung lagi. Lalu kita sapa yang dari Jembrana ada Nadia, yang dari Denpasar ada Enji, kemudian dari Madiun, Bangkalan, dan lain sebagainya ada Gus Nawafil, ada Gus Ali, ada Ko Fadli, ada Gus Sofyan, dan yang lain-lain mungkin tidak. Oh, ada ini, yang sudah on cam, Zahra. Zahra di Genteng, Banyuwangi. Lalu ada Kalibaru, ya. Lalu ada Asabela, walaupun ngantuk-ngantuk masih ikut dari Sukoharjo. Semoga semuanya selalu dalam naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri, sebelum kita berdoa, kita yel-yel dulu. Kita nyebutnya enggak santri Nusa ya, kepanjangan santri Noe. Noe. Noe, Noe apa Nusa? Nusa ya. Noe itu sakjane NO. No, NOE, lho Noe. Santri Noesa ngono ya. Nusa aja ya. Baik. Anti ngeluh gitu ya. Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Santri Nusa. Anti ngeluh, anti
Cinta apa? Santri Nusa. Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Taat Kiai, Santri Nusa. Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Happy today, Santri Nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma, 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 Allahumma. Allahumma. Kiti kita, Kiti kita, sugih ati, sugih ati, sugih arta. sugih arto. Allahumma, Allahumma, jinem jitu. jinem jitu. Allahumma, Allahumma, hammu hamku. hammu hamku, Paham ilmu, paham ilmu, paham laku. paham laku. Allahumma, Allahumma, amin aman. amin aman. Allahumma, Allahumma, iman imun. iman imun. Allahumma, Allahumma, walik grimbyang. balik kembali. Jos pleng, Jos pleng, jos pleng, jos pleng, jos pleng. jos pleng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihadni ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihadli ihya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihadi ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihadi ihya wa i'la'i dinil Islam wa izhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa izhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah Sabbit wansur ahla jam'iyah jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah li'ila'i kalimatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya badratim minha zakulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali ya badratim minha zakulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali anta alladhi ashrakta fi ufuqil ula anta alladhi ashrakta fi ufuqil ula famahawta bil anwari kulla dalali ya badratim minha zakulla kamali
Baik. Nakhtatim nantahi muhadaratana al-yawm biqiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.